Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulwan, calon guru penggerak SMK Negeri 2 Konawe Selatan. Berikut saya akan mempresentasikan dokumen aksi nyata modul 1.4 dengan penerapan budaya positif. Apa itu budaya positif? Yang pertama, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Yang kedua, kebiasaan membuat kesepakatan bersama. Yang ketiga, murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, menanyakan pada murid bagaimana cara belajar yang disukai. Yang kedua, menanyakan ide murid untuk menciptakan kelas impiannya. Yang ketiga, membuat poster kesepakatan bersama. Disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Itu ada dua permasalahan. Yang pertama, miskonsepsi makna kontrol. Itu ada 4 item, yaitu guru mengontrol murid. Kedua, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Yang kedua, pertanyaan kedua itu adalah ciptakan disiplin di sekolah. Itu ada 4 pertanyaan yang muncul dalam menciptakan disiplin di sekolah. Yang pertama, apakah telah efektif? Yang kedua, apakah perlu ditinjau kembali? Yang ketiga, apakah arti dari disiplin itu sendiri? Dan yang keempat, apa kaitannya dengan nilai kebijakan? Motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apakah itu motivasi? Yaitu suatu yang diberikan pada murid, sadar atau tidak, sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang kedua, hukuman, yaitu pemberian sesuatu baik verbal maupun non-verbal yang dapat menimbulkan tekanan dari luar. Yang ketiga, penghargaan, sesuatu yang diberikan pada murid karena suatu tindakan yang positif. Dan yang keempat itu adalah restitusi, yaitu adanya pembuat merasa sadar atas apa yang telah dilakukannya. Apa kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang. Ketiga, penguasaan. Keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Terdapat 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi mempunyai hubungan ketiga bagian yang saling berhubungan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Semua ketiga bagian ini saling berhubungan dalam dan saling menguatkan untuk penyelesaian suatu permasalahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.